Quotes yang paling kuat, rezeki tidak akan pernah datang kepada orang yang sedang baper atau sedang emosional. Apakah saya pernah gagal? Ya sering lah, gue kan manusia gitu, ya kan. Pilkada gagal, ya kan. Gagal juga menjadi anak orang kaya, kan kita nggak bisa milih ya. Dulu kan siapa yang ngomong? Bill Gates ngomong ya. If you are born poor, that's not your mistake. Kalau kamu dilahirkan jadi anak orang miskin, itu bukan kesalahan kamu, karena kita nggak bisa milih tuh mau bapaknya harus konglomerat, kan nggak bisa lah. Tapi if you die poor, kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, definitely your mistake. Ada faktor salahnya lu. Kenapa? Anda dikasih umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun, whatsoever. Ya, kita kurangin, kita sekolah lah sampai usia 18. Dari 18 sampai ke meninggal, kita punya fase yang disebut between B and D dari C, is it? Antara B dan D ada C. Between B and D dari C. B-nya apa? Birth. Antara lahir dan D, death. Dari C, chance. Ada masa, ada kesempatan kita untuk belajar, untuk berusaha, untuk berniaga, untuk berinteraksi supaya kita kaya. Ya, jadi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kita. Kalau kita lahir jadi anak miskin, bukan salah kita. Apakah Helmia pernah gagal? Sering banget. Tapi saya tetap bangkit, tetap berupaya, tetap berjuang, tetap mengejar mimpi saya. Itulah yang membedakannya. Bagaimana? Pernah nggak down banget waktu gagal? Iyalah, sakit lu gagal itu. Ya, di awal-awal gue gagal, sakit. Gue kalah pilkada pertama itu 9 bulan gue berjuang, sakit. Tapi makin kesini gue makin terlatih tuh dengan kegagalan. Gue akrab dengan kegagalan, karena gue tidak menganggap kegagalan itu kegagalan membuat gue jatuh. Kegagalan gue memaknai bahwa Tuhan tidak rela gue di situ. Dia menyelamatkan saya. Dia membukakan pintu yang lebih besar, dan itu terjadi sampai sekarang lah. Saya gue kagak kemarin PSI, enggak lah. Saya udah berjuang habis-habisan. Jadi saya bilang, gue kan udah menyediakan diri saya untuk mengabdi. Lu nggak terima gue? Alhamdulillah. Ya, dan pintu rezeki saya terbuka. Jadi itu yang saya bilang, bagaimana kita memaknain hidup kita, memaknain kegagalan. Bahkan kadang-kadang bahwa dulu kita dilarang oleh Tuhan untuk tidak jadi ini, untuk tidak berhasil di sini. Itulah yang membuat tangga sukses yang saya alami sekarang. Contoh, kalau gue lahir jadi anak orang kaya, belum tentu gue punya mental yang sekuat ini. Kalah, menang, berantem, ayo. Mungkin gue jadi orang cengeng, betul ya? Kalau dulu gue atau saya diberi atau lahir jadi anak orang kaya, dan kemudian saya bisa menjadi mahasiswa fakultas kedokteran, cita-cita saya itu, dan kemudian orang tua saya bisa menyekolahkan saya, mungkin Anda tidak akan kenal Helmia seperti sekarang. Mungkin saya tidak akan dikenal sebagai business coach, sebagai artis. Kemudian jadi dokter udah hebat banget lah ya. Kalau saya dulu menang pilkada, belum tentu juga gue se-happy ini. Bukannya apa-apa ya, kan banyak sekali jebakannya. Kalau Anda mau memimpin, belum tentu kita bisa memimpin dengan baik. Jadi itu disebut dengan connect the dots. Bagaimana kita merangkai titik-titik yang pernah kita alamin kemarin, yang dulu gagal, yang dulu bikin kecewa, jadi itulah jadi faktor sukses. Kalau saya tidak dipecat jadi dirut TVRI, belum tentu gue jadi YouTuber, belum tentu saya jadi public speaker, belum tentu saya sempat menulis buku yang banyak dibaca orang, belum tentu gue juga punya Instagram yang baik, TikTok yang baik. Masa dirut TVRI punya TikTok? Ya, jadi menurut saya bagaimana memaknai. Ya, jadi sekali lagi, ini yang saya tulis dalam buku Connect the Dots. Anda harus bacalah, supaya kalau Anda gagal itu, Anda renungkan deh. Kalau saya udah jelas banget, saya percaya Allah punya rencana yang baik untuk saya. Tunggu aja, tunggu aja. Yang penting jangan down, jangan baper. Dulu kalau baper, kan quote saya yang paling kuat, rezeki tidak akan pernah datang kepada orang yang sedang baper atau sedang emosional. Begitu gagal, memang Tuhan nggak ngasih gue di sini. Gue tunggu aja, pasti ada plan yang lebih baik. Dan saya sudah mengalaminya berulang-ulang. Saya terlatih menghadapi kegagalan. Karena itu, di balik ini pasti ada rencana yang lebih baik. Saya pikir buku ini penting untuk menjadi pegangan. Gak ada orang yang nggak pernah gagal, bukan? Tiap kali gagal, mari kita melihat dari sisi lain. Itulah yang saya tulis dalam buku Connect the Dots. Ya, silakan baca.
Ketemu dengan saya dan pembicara lain dalam seminar bisnis yang diorganisasi oleh Sen Bosum tanggal 21-22 Mei 2024, 2 hari ya, di Jakarta. Silakan daftar.